Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peluang. Peluang adalah bidang matematika yang pelajari kemungkinan munculnya sesuatu dengan cara perhitungan maupun percobaan. Peluang juga sering digunakan untuk membantu kehidupan sehari-hari. Contoh manfaat peluang dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat, memperkirakan hal yang akan terjadi, dan meminimalisir kerugian. Tidak hanya itu, selain dalam ilmu matematika, peluang juga digunakan dalam ilmu ekonomi, dalam bidang aktuaria, ilmu psikologi, dan statistika. Sebelum menghitung rumus peluang, kita perlu mengenal terlebih dahulu mengenai percobaan, ruang sampel, dan kejadian atau peristiwa. Ruang sampel. Ruang sampel adalah kumpulan dari hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan, yang biasanya dilambangkan dengan huruf S. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel, sedangkan kumpulan dari beberapa titik sampel disebut kejadian. Banyak ruang sampel disimbolkan dengan NS. Cara menentukan ruang sampel dari titik sampel ada 3, yaitu dengan mendatar, tabel, dan juga diagram pohon. 1. Menentukan ruang sampel dengan mendatar. Contohnya pada pelemparan 2 keping uang logam sekaligus, untuk sisi yang muncul adalah angka pada uang logam pertama dan gambar pada uang logam kedua. Maka hasil ditulis yaitu AG, dan kejadian yang mungkin muncul pada pelemparan kedua uang logam adalah AA, GA, AG, dan GG. Jika ruang sampel dituliskan dengan cara mendatar, hasilnya adalah E sama dengan AA, GA, AG, dan GG. Sedangkan banyak anggota ruang sampel atau NS adalah 4. 2. Menentukan ruang sampel dengan tabel. Untuk percobaan pelemparan 2 uang logam sekaligus diperlukan tabel yang terdiri dari 3 kolom dan 3 baris. Untuk isi kolom pertama dengan hasil yang muncul dari uang logam yang pertama, dan isi baris kedua dengan hasil yang muncul dari uang logam yang kedua. Untuk kotak yang pertama kemungkinan AA, lalu yang kedua yaitu AG, kemudian yang ketiga GA, dan yang keempat adalah GG. Jadi ruang sampel atau S-nya adalah AA, AG, GA, dan GG. Lalu banyak anggota ruang sampel atau NS-nya adalah 4. Yang ketiga yaitu menentukan ruang sampel dengan diagram pohon. Cara ini merupakan cara yang paling mudah. Gambar berikut adalah diagram pohon untuk pelemparan 2 uang logam sekaligus. Pertama kita tulis dulu kemungkinannya yaitu A dan G untuk logam yang pertama. Lalu buat cabangnya untuk uang logam yang kedua yaitu A dan G, dan begitu juga untuk yang kedua, sehingga dapat dibaca AA, AG, GA, dan GG. Jadi banyak anggota ruang sampel atau NS-nya yaitu 4. Misalnya S adalah ruang sampel dari suatu percobaan dengan setiap anggota S memiliki kesempatan muncul yang sama, dan K adalah suatu kejadian dengan KS, maka peluang kejadian K adalah rumus PK sama dengan NK per NS dengan 0 PK lebih besar dari 1. Keterangan NK banyak anggota dalam kejadian K, NS banyak anggota dalam himpunan ruang sampel. Contoh soal peluang kejadian: sebuah dadu dilempar undi 1 kali. Peluang muncul angka bilangan prima adalah ruang sampel dadu S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka NS sama dengan 6. Muncul angka prima K sama dengan 2, 3,5, maka NK sama dengan 3, sehingga peluang muncul angka bilangan prima yaitu PK sama dengan NK. Frekuensi harapan 4. Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dapat terjadi pada suatu percobaan. Jika suatu percobaan yang dilakukan sebanyak N kali dan nilai kemungkinan terjadi K setiap percobaan adalah PK, maka frekuensi harapan kejadian K adalah FH K sama dengan N X PK.
Contoh soal frekuensi harapan. Sebuah dadu dilempar sebanyak 120 kali. Maka frekuensi harapan munculnya pada mata dadu faktor dari 6 adalah, jawab, S sama dengan 1,2, 3,4, 5,6. N, S sama dengan 6. K, faktor dari 6 sama dengan 1, 2, 3, 6. NA sama dengan 4. N banyak lemparan sama dengan 120. PK sama dengan NK per NS sama dengan 4 per 6 sama dengan 2 per 3. Sehingga frekuensi harapan muncul faktor dari 6 adalah K sama dengan NX, PK sama dengan 120 kali 2 per 3 sama dengan 80 kali. Kompleks suatu kejadian 2. Ruang komplement suatu kejadian merupakan ruang suatu kejadian yang berlawanan dengan suatu kejadian yang ada. Misalkan, suatu kejadian A merupakan himpunan dari semua kejadian yang bukan A. Komplement dari kejadian A ditulis dengan AS, AC. Suatu kejadian dan komplementnya selalu berjumlah 1, artinya suatu kejadian bisa saja terjadi atau tidak akan terjadi, sehingga dapat dirumuskan PA plus PAC sama dengan 1, PAC sama dengan 1 minus PA. PA sama dengan peluang kejadian A, PAC sama dengan peluang komplement suatu kejadian A. Contoh soal komplement suatu kejadian. Andi melempar sebuah dadu bermata 6. Hitunglah peluang Andi untuk mendapatkan sisi dadu 3. Peluang kejadian komplement sama dengan 1 dikurang peluang kejadian. Peluang kejadian komplement 3 sama dengan 1 dikurang peluang 3. Peluang kejadian komplement 3 sama dengan 1 dikurang 3 per 6. Sama dengan 6 per 6 dikurang 3 per 6 sama dengan 3 per 6. Atau bisa diperkecil jadi 1 per 2. Kejadian majemuk. Kejadian majemuk merupakan gabungan dari 2 atau lebih kejadian umumnya. Kejadian majemuk mencakupi 2 hal utama, yaitu irisan 2 kejadian dan gabungan 2 kejadian. Peluang kejadian majemuk ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu kejadian yang saling lepas, kejadian yang saling bebas, dan kejadian yang bersyarat. Kejadian saling lepas. Jika 2 kejadian tidak dapat terjadi secara bersamaan, maka 2 kejadian tersebut dikatakan sebagai kejadian yang saling lepas. 2 kejadian yang saling lepas tidak memiliki titik sampel yang sama, atau dengan kata lain, A irisan B sama dengan himpunan kosong. Jika 2 kejadian, misalkan kejadian A dan B saling lepas, maka peluang kejadian A atau B dapat ditentukan sebagai rumus peluang A gabungan B atau peluang A ditambah peluang B. Sedangkan jika 2 kejadian tidak saling lepas, maka peluang kejadian A atau B dapat ditentukan dengan rumus peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Untuk soal kejadian saling lepas. Pada pelemparan sebuah dadu sekali, tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil atau genap. Penyelesaian. Misalnya, A merupakan kejadian muncul mata dadu ganjil. Dapat disimpulkan peluang A sama dengan 3 per 6. B merupakan kejadian muncul mata dadu genap. Dapat disimpulkan peluang B sama dengan 3 per 6. Karena kemunculan mata dadu ganjil dan mata dadu genap tidak mungkin muncul secara bersamaan, maka 2 kejadian ini merupakan kejadian saling lepas, yang berarti peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B sama dengan 3 per 6 ditambah 3 per 6 sama dengan 6 per 6, atau bisa disebut 1. Jadi peluang muncul mata dadu ganjil atau genap pada pelemparan sebuah dadu adalah 1, yang berarti hal tersebut merupakan kejadian pasti.
kejadian saling bebas. Misalkan kejadian A dan kejadian B saling bebas, maka ini berarti apa yang terjadi pada kejadian A tidak akan berpengaruh terhadap kejadian B. Begitupun sebaliknya. Dengan kata lain, kedua kejadian tersebut tidak bergantung satu sama lain. Jika dua kejadian saling bebas, maka peluang kedua kejadian tersebut didapatkan dengan mengalihkan peluang masing-masing kejadian. Misalkan peluang A adalah peluang kejadian A dan peluang B adalah peluang kejadian B. Jika kejadian A dan B saling bebas, maka peluang terjadi kejadian A dan B adalah peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Kejadian saling bebas. Pada pelemparan dua dadu secara bersamaan, berapakah peluang munculnya mata dadu pertama 3 dan mata dadu kedua adalah genap? Misal A, kejadian muncul mata dadu pertama 3, peluang A sama dengan 1/6. B, kejadian muncul mata dadu kedua genap, peluang B sama dengan 3/6. Karena kemunculan mata dadu pertama 3 tidak tergantung dengan kemunculan mata dadu kedua genap, maka dua kejadian ini merupakan kejadian saling bebas. Maka peluang A dan B sama dengan peluang A kali peluang B kali sama dengan 1/6 kali 3/6 sama dengan 3/6. Jadi peluang munculnya mata dadu pertama 3 atau mata dadu kedua genap pada pelemparan 2 dadu adalah 3/6. Kejadian bersyarat. Peluang bersyarat merupakan kebalikan dari peluang bebas. Jika sebelumnya peluang bebas diartikan sebagai dua atau lebih kejadian yang tidak tergantung dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain, maka peluang bersyarat didefinisikan sebagai dua atau lebih kejadian yang bergantung dan mempengaruhi satu sama lain. Peluang kejadian B terjadi setelah kejadian A terjadi, maka peluang B disebut peluang bersyarat yang dinotasikan dengan peluang B atau A. Rumus untuk peluang B atau A adalah peluang B atau A sama dengan peluang A dan B dibagi peluang A. Contoh soal kejadian bersyarat. Dua buah dadu dilemparkan secara bersamaan. Jika mata dadu pertama muncul bilangan genap, maka berapakah peluang jumlah mata dadu muncul kurang dari 4? Penyesuaian. Misal, kejadian muncul mata dadu pertama genap 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 4,1, 4,2, 4,3 dan seterusnya sampai 6,6. Peluang A sama dengan 18/36. Kejadian jumlah mata dadu muncul kurang dari 4. 1/1, 1,1, 1,2, 2,1. A dan B sama dengan 2,1. Peluang A dan B sama dengan 1/6. Peluang jumlah mata dadu muncul kurang dari 4 jika mata dadu pertama bilangan genap adalah peluang B atau peluang A sama dengan 1/36, 18/26 sama dengan 1/18.